Persidangan MK sudah berlangsung dan itu terjadi karena ada gugatan dari kelompok 01 dan 03. Anehnya, apa yang dikemukakan kepada MK itu antara Anies Amin dan Ganjar Mahfud itu hampir-hampir sama persis. Ya. Yang diajukan ke MK tentang oleh Amin atau Anies Mohaimin ini, yaitu menggugat hasil Pilpres 2024 ke MK karena tidak terima dengan keputusan KPU memenangkan Prabowo Gibran. Ya. Amin atau Anies Mohaimin ini juga ingin MK mendiskualifikasi Prabowo Gibran karena tak memenuhi syarat pencalonan. Begitu juga dengan Ganjar Mahfud, yaitu ingin MK mendiskualifikasi Prabowo Gibran karena melakukan kecurangan TSM. Nah, dari hasil persidangan yang pertama itu, sekalipun baru dibacakan oleh pihak Anies dan Mohaimin dan Ganjar serta Mahfud, di luar sana setelah persidangan selesai, tanggapan-tanggapan sudah mulai berseliweran. Ya, ada banyak sekali proses. Ya, ada yang disalahkan, ada yang enggak akurat data-datanya, tetapi melihat perkembangan-perkembangan selanjutnya, ternyata jawaban-jawaban dari kubu yang tergugat ini atau yang digugat itu juga mengatakan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Amin, Anies Mohaimin dan Mahfud Ganjar ini tidak relevan atau kurang tepat ya, karena lebih banyak ke proses. Padahal yang diminta dalam proses pengadilan MK ini yaitu tentang hasil dari pemilu itu sendiri. Tapi toh memang nggak bisa lepas ya, hasil pemilu itu juga ada kegiatan-kegiatan yang diwarnai sebelumnya. Nah, malahan di dalam kegiatan ini lebih cenderung ke masalah kecawe-cawean Presiden RI. Ya, mengapa sampai demikian? Karena memang sejak dari awal tentang keputusan MK 90 itu juga ada unsur bisa juga itu cawe-cawe karena yang memutuskan adalah pamannya Gibran atau keponakan dari presiden. Nah, ini semua bermuara dalam hal pemilihan presiden dan calon presiden itu sendiri. Nah, apalagi dengan kasus-kasus yang terus-menerus, yaitu masalah bansos. Bansos itu juga ada banyak penilaian dari masyarakat, dari para politisi, bahkan juga Presiden lebih banyak melakukan kegiatan bansosnya, bantuan sosialnya ke arah Jawa Tengah. Ya. Malahan ada suatu anggapan setiap kali calon presiden dari 03 melakukan kegiatan di daerah Jawa Tengah yang dianggap itu bagian dari basisnya, nggak lama kemudian presiden juga berkunjung ke tempat itu. Ya, itu terus-menerus. Nah, tentu saja bantuan sosial ini juga semua dihubungkan dengan argumen-argumen. Tapi yang paling membuat masyarakat jadi bingung atau masyarakat juga menjadi lebih pintar karena mengerti persoalan hukum, karena persidangan MK ini sifatnya terbuka, artinya sekalipun tidak bisa dihadiri oleh masyarakat secara langsung di gedung Mahkamah Konstitusi, tapi dapat mengikuti di kanal-kanal
di saluran-saluran televisi. Nah, inilah yang membuat masyarakat menjadi semakin tahu, semakin pandai, dan yang mau mengikuti juga akan semakin cerdas bila mana ia melakukan dengan cerdik dan mau belajar dengan baik pula. Kalau saya memperhatikan di dalam argumen-argumennya, ya, dalam melakukan bansos itu, semua didasarkan pada regulasi, berdasarkan pada aturan-aturan, berdasarkan pada undang-undang. Ya. Tetapi juga ada yang didasarkan pada kerentanan ekonomi, kerentanan sosial. Nah, akhirnya apa? Akhirnya bahwa argumen-argumen di dalam persidangan itu ada kecenderungan menggunakan argumen yang ada di balik peraturan, ada di balik undang-undang, ada di balik kerentanan. Nah, semua itu juga sah-sah saja, toh semua untuk kebaikan masyarakat. Tapi yang menjadi persoalan kan itu semua dilakukan pada saat menjelang pemilihan umum. Nah, apakah itu ada korelasi? Apakah ada hubungan dengan pemilu? Ya, apakah juga ada orang yang mengingatkan ketika presiden akan membagikan bantuan sosial kepada masyarakat-masyarakat tertentu itu bahwa ini sedang menjelang pemilu. Jangan sampai ada unsur yang menimbulkan masyarakat untuk terpengaruh atau malahan juga ada kata-kata yang bisa menyebabkan, mempengaruhi penerima bantuan sosial itu untuk dapat memilih pada calon presiden tertentu. Nah, itu semua juga menjadi landasan bahwa kecawe-cawean presiden itu ada atau tidak. Ya, karena mau tidak mau pasti masyarakat, pasti para politisi, pasti dari kubu yang calon-calon wakil presiden itu akan memperhatikan, akan mengamati. Ya, malahan dulu juga ada bantuan sosial dalam bentuk beras itu ada gambarnya dari calon tertentu juga. Nah, ini kan sebetulnya juga menggambarkan bahwa ada hal-hal yang sebetulnya kurang etis. Ya, tetapi balik-balik lagi, masalah etis ini sebetulnya berlaku enggak sih? Penting enggak sih di dalam kegiatan berpolitik, dalam kehidupan bersosial, dalam kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, atau berbangsa dan bernegara ini. Sebetulnya apa yang tertulis di dalam undang-undang, apa yang tertulis dalam peraturan itu kan menjadi ranah rambu-rambu untuk setiap tokoh dalam kegiatannya, setiap organisasi dalam kegiatannya, setiap kelembagaan dalam kegiatannya mestinya kan mengarah pada aturan-aturan yang telah dibuat itu. Jadi sekali lagi bahwa apa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berlawanan ini dalam argumen-argumennya selalu menggunakan tadi yang pernah saya sebutkan di depan, yaitu tentang undang-undang, tentang aturan, dan kerentanan. Jadi argumen-argumennya selalu berhubungan dengan kerentanan sosial, undang-undang. Jadi semuanya berargumen untuk pembenarannya ada di balik undang-undang maupun kerentanan. Itulah gambaran sederhana yang bisa diikuti oleh banyak orang. Oke, sampai di sini kita